Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Aziz, guru fikih di MTS Al-Aziz, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 225112854. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG Fikih dalam jabatan Bek 3 tahun 2025 pada peserta didik kelas 7 dengan materi Toharoh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak-anak? Marilah kita memfreksi, yaitu biar enggak tegang, biar ceria karena pagi-pagi, yaitu kita rileks dulu. Kabarnya anak-anak? Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Selamat pagi. Baik. Selamat siang. Selamat sore. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelasnya yang bernama Lia. Silakan suaranya yang keras. Terima kasih anak-anak. Selesai membaca doa, semoga hari ini pelajaran fikih semoga bermanfaat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Berdiri, mulai. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
hanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih atas menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Kemudian Pak Guru akan mengabsen siswa. Saya awali dari yang pertama, yaitu Ahmad Maftu Afandi, Ahmad Alif Arifin, Aska Akbar Anugrah, Muzammil, Naila, Natasha Kurniati, Sapardi. Oke, terima kasih. Berarti semuanya masuk? Alhamdulillah. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan yaitu materi yang berjudul Toharo. Pernah dengar enggak? Apa Toharo itu? Pernah dengar? Sebelum dimulai, yaitu apa yang pernah kalian dengar, apa artinya Toharo itu? Bersih? Betul. Yaitu Toharo itu artinya bersih atau bersih atau bersuci. Coba diulangi. Angkat tangan yang bisa. Apa artinya Toharo? Artinya Toharo adalah bersih atau bersuci. Oke. Kita lanjutkan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bab Toharo, ayo kita cari tahu apa Toharo itu. Yaitu apa tadi? Bersih atau suci. Bersih atau bersuci. Nah, kita buktikan, yaitu pengertian Toharo secara bahasa bersih atau suci, secara istilah yaitu membersihkan. Membersihkan diri dari najis. Najis dan hadas sesuai syariat Islam. Berarti secara istilah apa? Toharo secara istilah adalah membersihkan diri dari sesuai syariat Islam. Toharo adalah syarat sah ibadah seperti sholat dan tawaf. Kalau kita nggak bersih, maka sholat kita nggak sah. Kita akan melaksanakan tawaf keliling Ka'bah, kita nggak sah. Berarti harus suci dan bersih. Kemudian bersih pakaiannya. Kalau bersih kalau cuma suci badannya, pakaiannya nggak suci, cuman bersih tok nggak bisa. Berarti harus dua-duanya. Apa itu? Yaitu bersih dan suci. Gitu. Yaitu pakaiannya pun bersih juga suci. Kalau bersih nggak suci nggak sah. Kan gitu. Betul? Betul. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam najis. Nah, pernah dengar macam-macam najis? Pernah dengar macam-macam najis? Najis apaan? Macam-macam najis itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Oke.
Pak Guru akan menjelaskan, yaitu macam-macam najis. Najis itu dibagi 3. Yang pertama najis mukhafafah, kemudian najis mutawassito, kemudian najis mughalladhah. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Najis yang ringan. Najis apa itu? Najisnya air kencingnya anak bayi yang baru lahir, yang belum pernah minum yang belum pernah makan nasi, makan dan lain sebagainya. Cuman anak bayi tadi itu minum air susu ibu. Nah, itulah najis mukhafafah. Kemudian cara mensucikannya cukup disiram, nggak usah disikat, nggak usah, cukup disiram. Nah, diperciki air, dah cukup. Kemudian itu najis mutawassito. Kemudian ada kotoran hewan. Nah, itu harus dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Sampai yaitu dicuci hingga hilang warna, sampai bau, sampai hilang baunya. Nah, yaitu pertama disiram, kemudian digosok, kemudian dicium baunya. Kalau masih ada baunya, berarti harus dibersihkan dulu lagi, dibersihkan lagi sampai hilang bau dan rasanya. Kalau perlu, yaitu dijilat sedikit, lepas, jangan ditelan. Hasil jilatannya itu jangan ditelan, cuman ujungnya apa? Lidah gitu. Nah, itu cara mensucikan najis mutawassito. Sebabnya harus di situ harus hilang bau, warna. Pertama warnanya, seumpama warna kotoran ayam hitam, berarti harus dibuang sampai warna hitamnya hilang. Kemudian sampai yang kedua dicium baunya ada enggak? Oh, baunya udah hilang. Kemudian dirasakan sedikit ya ujungnya lidah, kok masih ada rasanya agak asam-asam, ya berarti dibersihkan lagi, digosok, kemudian disiram. Nah, kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Mughalladhah ini najis yang berat. Najis yang berat, yaitu najisnya binatang, yaitu berupa anjing, babi, kotorannya hewan yang 2 itu, yaitu babi dan anjing. Ini termasuk najis yang paling berat. Kemudian cara mensucikannya adalah dibasuh sampai 7 kali. Antaranya yaitu basuhan seumpama ini ember. Memang ember, tapi dikasih air. Kemudian seumpama pulpen. Pulpen ini kena injak, kemudian dikencingi anjing, otomatis najis mughalladhah. Kemudian kalian saking sayangnya ke pulpen ini, kamu ambil, kemudian dibersihkan, jangan langsung dipakai. Kemudian cara membersihkannya gimana, Pak? Yaitu ambilkan air, yaitu disiram nih. Nah, disiram sebanyak 7 kali. 7 kali. Nah, yaitu disiram sebanyak 7 kali. Tapi diantaranya salah satu basuhannya itu embernya itu harus dicampuri dengan tanah. Kalau tanpa ada air yang bercampur tanah, walaupun pulpen ini dibasuh sampai 12 kali, itu belum dinamakan suci. Paham anak-anak? Ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Yang mana? Siapa namanya? Muhammad Arif Maulana Al-Kamal. Silakan, mau tanya?
Misalnya digigit anjing, lah tangannya ini dijilat. Nah, misalnya tangannya ini dijilat oleh anjing. Saking sayangnya anjing itu jilat tangan. Kita nggak sadar, maklum. Kita sering tidur di ampernya rumah, ternyata ada peliharanya tetangga atau orang lain lewat, langsung kalian megang sate sambil tidur, akhirnya nggak terasa satenya habis dimakan, tinggal tangannya yang dijilat. Nah, terus gimana cara mensucikannya? Yaitu harus dibasuh 7 kali. Yang enam basuhan itu air murni. Air murni. Dibasuh nih. Gitu. 7 kali. Kalau nggak pakai dayung, langsung cemplungkan ke parit sebanyak 7 kali. Yaitu yang kan 6 kali ini cemplungkan ke parit. Kemudian sisa 1. Ambilkan air, kemudian campur tanah. Kalau enggak gitu, ambilkan tanah, kosotkan. Digosokkan ke tanah. Ke tangan. Seumpama udah dibasuh sampai 6 kali atau cemplungkan ke parit 6 kali, terakhirnya adalah ambilkan tanah, digosokkan. Kalau enggak gitu, di ember ini dikasih tanah biar airnya itu bercampur dengan tanah, kemudian disiram, maka sucilah. Kalau cuman kamu basuh 7 kali, salah satunya enggak ada tanahnya, maka belum dinamakan suci. Paham? Oke, sekarang macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2. Apa? Yang pertama? Hadas kecil dan hadas besar. Oke. Sekarang Pak Guru akan membahas tentang hadas kecil. Hadas kecil ini disebabkan karena buang air kecil, kemudian tidur, kemudian menyentuh kemaluan. Cara mensucikannya yaitu harus berwudu, yaitu kalian seumpama kencing, terus tidur, kemudian menyentuh kemaluannya. Nah, kamu jangan langsung sholat. Cara mensucikannya gimana? Harus berwudu. Paham? Ini yang hadas kecil. Paham nggak? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Kemudian tadi selesai hadas kecil, hadas besar. Hadas besar itu yaitu yang disebabkan karena junub, kemudian haid seorang perempuan, kemudian nifas seorang perempuan. Haid itu orang perempuan yang mengeluarkan darah haid adalah orang yang sudah dewasa. Kemudian orang yang mengeluarkan darah nifas, orang yang selesai melahirkan. Terus cara bersucinya adalah mandi besar. Oh ya Pak Guru lupa. Tadi niatnya menghilangkan hadas kecil gimana? Gimana niatnya wudhu? Bismillah, sama-sama. Ayo.
Oke, baik. Semua alhamdulillah semuanya hafal niatnya wudu karena itu adalah kunci dari kita mengerjakan wudu. Nah, kemudian niatnya menghilangkan hadas besar yaitu niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Pak, apal? Oh, alhamdulillah. Berarti pernah hadas besar. Ayo, sama-sama. Nawaitul ghusla li raf'il ahwaitul ghusla li raf'il fardhu lillahi ta'ala. Ulangi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Pinter. Yaitu kalau sudah mempunyai, seumpama kalian mempunyai hadas besar, contohnya disebabkan karena junub, yaitu seumpama keluar haid, nifas, nah mengeluar malamnya mimpi, seumpama, nah itu harus junub. Alhamdulillah udah hafal semuanya. Nah, kemudian kalau tidak mandi besar, maka kalian akan melaksanakan sholat itu tidak sah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu bila tidak air. Tayamum ini adalah pengganti dari air. Kalau tidak ada air sama sekali, maka kita diringankan oleh Allah yaitu melaksanakan tayamum. Kalau nggak ada air, jangan sholat. Oh, nggak boleh. Nah, Allah masih memberikan keringanan, yaitu harus tayamum. Dengan apa? Dengan debu yang suci. Nah, contoh nih. Nah, contoh yaitu kita selesai melaksanakan kita akan melaksanakan sholat, tapi tidak ada air. Ke barat nggak ada, ke timur nggak ada, ke utara nggak ada, ke selatan nggak ada. Akhirnya kita solusinya adalah cari pasir atau tanah yang jangan tanah yang bersih toh. Nah, bersih belum tentu suci. Nah, seumpama di kelilingnya itu kok kotor semua, nggak ada debu yang suci, nggak ada tanah pasir atau tanah yang suci atau bersih, kamu cukup tayamum dengan debu. Anggaplah dinding ini ada debu, pasti ada debu. Nah, tapi nggak nampak. Nah, yaitu caranya tayamum gini. Nah, ini guru akan mempraktekkan. Ini tayamum, bersuci dengan debu bila tidak ada air. Yaitu tempelkan tangan nih. Jangan diginikan ya. Nah, jangan diginikan. Tapi harus gini. Nah, kenapa? Kalau memang di dinding ini debunya itu nggak kuat, nggak sekiranya tidak membahayakan penglihatan kita atau mata, nggak usah diginikan, nggak apa-apa. Nah, langsung saja. Ada debunya. Ada debu. Ini belum dikasih debu ini, belum dikasih debu. Nah, ini kan diibaratkan ini ada debu atau pasir atau tanah. Kamu tempel. Di sini kan yang menempel ini banyak. Akhirnya nggak usah kamu tiup. Nggak usah. Cukup kamu ginikan. Nah, kemudian kok nggak ada, baru kamu gunakan untuk tayamum. Nah, gitu nak, dari atas, bukan dari bawah begini. Nah, yaitu gini. Udah ambil, kemudian ini contoh yang sekiranya pasir atau tanah yang melekat di
di tangan, itu cara menghilangkannya harus diginikan. Nah, tidak boleh ditiup. Kemudian gunakan gini. Dari atas nih, baru ke bawah. Nah, gini. Paham kan? Kemudian kalau tangan, kalau yang ngambil di dinding, yang sekiranya tidak membahayakan, nggak usah diginikan. Nah, yaitu cukup langsung diusapkan ke wajah, gitu. Pokoknya jangan ditiup, ini tidak boleh. Mustakmal kalau ditiup, nah, mustakmal. Kemudian ini yang tidak membahayakan. Nah, kemudian apa? Ngambil lagi untuk basuh tangan. Nah, ini contoh yang tidak membahayakan. Nah, yaitu langsung dari sini nih. Jangan langsung usap gini, tidak boleh. Cara meraktekannya itu harus diginikan. Ini. Ke bawah. Kemudian diputar. Putar gini. Jempolan ini jangan ditempelkan dulu. Nah, ini. Kemudian diputar sampai sikut, kemudian tarik sampai ke jempolan. Itu caranya tayamum. Paham? Paham. Oke. Praktek wudhu yang benar, yaitu langkah-langkah wudhu yang pertama. Yaitu diusap, berkumur dulu. Nah, sebelum melaksanakan wudhu, yaitu jari-jari kita ini dibersihkan dulu di sela-sela jari-jari kita, kemudian berkumur ke hidung, kemudian air dimasukkan ke dalam hidung, namanya imtisak, kemudian berkumur, kemudian membasuh wajah. Macet. Supaya meresap. Nah, karena berjenggot, kalau yang berjenggot nih jangan cuma diusapkan gini, harus diginikan. Nah, inilah risiko orang yang berjenggot. Nah, dari itu kalian alhamdulillah kelas 7 MTS nggak ada yang berjenggot. Kalau sampai berjenggot, kalau wudhu harus diginikan supaya meresap ke kulitnya. Itu hikmah toharo, menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kemudian membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi syarat sah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian membentuk pribadi muslim yang disiplin dan tanggung jawab. Inilah hikmah dari toharo, membentuk pribadi muslim yang disiplin dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Inilah materi yang kami sampaikan. Oh, masih ada. Kemudian refleksi. Kawan kalian yang akan mempraktekkan tayamum, sebelum memulai tayamum, baju yang panjang kayak gini harus dilipat. Kalau cuma segini, nanti tayamumnya separuh, ndak sah. Sikutnya mana sikunya? Oh ya, ketutupan. Berarti harus dilipat dua-duanya supaya sempurna. Kemudian gelangnya ini harus dibuka dulu. Ini berhubung udah sempurna, dilihat udah sempurna tangannya, bajunya nggak ada yang mengganggu, baru melaksanakan tayamum dengan pertama apa? Harus niat. Kenapa harus tayamum, Nak? Yang keras.
Karena tidak ada air. Yang keras. Karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Berarti tayamum itu pengganti dari air. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma li istibati sholati fardhu lillahi ta'ala. Oke. Nah, tempel. Kemudian kalau memang berbahaya, diibaratkan ini pasir, ini kan. Nah, gitu. Ya, kemudian ditempel ke wajah. Nah, dari sini dulu, nak. Ulangi. Nah, ini. Enggak usah tempel, langsung. Tempel. Tepi, langsung tarik. Lah, gitu. Nah, kemudian tangannya. Anggap ini tadi 2 kali. Nah, tangan, terus, nah, ya, langsung. Mana sikutnya? Dari sini lah, nak. Dari sini, nak. Sini, nak. Nah, putar lah, gitu. Ulangi. Ayo, sikut. Terus, dari ujung sini, dari ujung. Ulangi. Nah, terus tarik ke bawah, kemudian putar, langsung betul. Lah, itu. Dah. Ini basuh tangan, bukan basuh, tapi mengusap debu tadi yang kanan, sekarang yang kiri. Dah, langsung diangkat. Oke, betul. Diputar, tarik ke atas, jempolan. Oke. Bagus sekali. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat seperti yang dipraktekkan kawan-kawan kita yang bernama Muhammad Maulana Arif Al-Kamal. Nah, materi yang saya sampaikan tadi yaitu tolong didiskusikan kelompok-kelompoknya. Ini ada tugas, nanti saya minta jawabannya per kelompok harus membuktikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Siap? Siap? Oke, alhamdulillah. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tolong didiskusikan jawabannya. Ini kelompok 4, kemudian ini kelompok 5. Oke, bismillah dulu sebelum mengerjakan soal diskusi kelompok. Yuk. Nah, kerjakan. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Apa jawabannya? Baik, anak-anakku semuanya. Soal yang diberikan Pak Guru tadi, apakah udah selesai semuanya? Sudah. Untuk tugas kelompoknya? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5 udah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Bacakan, yaitu soal yang pertama, mengapa menjaga kebersihan diri penting sebelum beribadah? Karena tubuh yang bersih menunjukkan kesiapan lahir dan batin untuk beribadah. Oke, betul. Kemudian kelompok 2, soalnya saya bacakan, apa hubungannya antara kebersihan lingkungan dan toharoh? Lingkungan yang bersih mendukung kesucian dan kesehatan, bagian dari ajaran toharoh. Oke, tepat. Kemudian kelompok 3, mengapa orang yang tidak bersuci ibadahnya bisa tidak sah? Karena Allah mencatatkan kesucian sebagai tanda penghormatan saat beribadah. Oke.
Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 soalnya bagaimana kebiasaan bersuci bisa membentuk pribadi yang disiplin. Karena dilakukan secara teratur dan penuh kesadaran seperti berwudu 5 kali sehari. Yaitu karena dilakukan secara teratur dan penuh kesadaran seperti berwudu 5 kali sehari. Kemudian kelompok 5 soalnya apa hubungan antara iman dan kebersihan? Iman menurut seseorang menjaga kebersihan karena ingin dekat dengan Allah. Iya, jawabannya adalah iman mendorong seseorang menjaga kebersihan karena ingin dekat dengan Allah. Oke, terima kasih semuanya, yaitu semoga pelajaran hari ini, pelajaran bidang studi fikih bertambah manfaat untuk kedepannya. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai berwudu, terlebih dahulu lengan bajunya dilipat sampai atasnya siku. Nah, atasnya siku dua-duanya. Kemudian celana dilipat sampai atasnya lutut. Atasnya lutut. Nah, oh nggak bisa, ya udah. Nah, kalau nggak bisa sampai bawahnya lutut nggak apa-apa. Yang penting wudhunya sempurna. Oke. Apa dulu yang dibaca sebelum melaksanakan wudhu? Niat. Ayo rame-rame dibaca sama-sama yang keras niatnya. Tolong dibaca sebelum memulai berwudu, niatnya dibaca dulu. Niatnya dibaca terlebih dahulu. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asrari fardhan lillahi ta'ala. Bukan asrori, asgori. Ulangi. Ayo, niat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oke, yuk dibuka kerannya supaya airnya ngalir. Yuk. Enggak usah kuat-kuat. Yuk, mulai. Ambil sebelum wudhu, tangan terlebih dahulu dibasuh. Oke. Nah, kemudian jamnya ini belum dibuka. Oke. Kemudian baru berkumur. Nah, hidung masukkan dalam air. Nah, 3 kali sunnah. Sudah selesai, baru ambil wudhu. Wajah. Wajah dibasuh 3 kali. Kemudian tangan 3 kali sampai siku. Kemudian kepala, rambut sebagian. Oke, kemudian telinga basuh 3 kali. Lalu kaki sampai di atasnya mata kaki. Nah,
Di sela-sela kaki diusap, di sela-sela kaki. Tidak usah terlalu kuat. Sela kaki dibasuh sampai atasnya mata kaki. Atasnya mata kaki. Kemudian yang kiri. Yang kiri sela-sela kaki. Sampai atasnya mata kaki. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'al minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Demikianlah video praktek UKIN PPG Fikih dalam jabatan Bek 3 tahun 2025. Saya berharap dapat terus meningkatkan kemampuan saya sebagai guru dan memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.